Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Jara Pratiwi di YouTube aku. Oke. Jadi di sini kali ini aku bakal mereview suatu buku. Buku ini tuh recommended banget buat kalian baca. Karena apa? Karena setelah membacanya aku tuh jadi bisa memahami dan menerima diri aku sendiri. Oke. Tapi sebelum kita mereview, aku mau perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Siti Jara Pratiwi, aku berasal dari Bogor, aku kelas 1 B IPA. Nah, ini tugas book report dari Basic Life Skill. Oke. Nah, langsung aja aku bakal mereview buku yang aku baca. Nah, ini adalah buku yang aku baca, Seni Memahami dan Menerima Diri. Di buku ini dijelaskan bagaimana cara-cara kita bisa memahami dan menerima diri kita sendiri. Sebelumnya, buku ini ditulis langsung oleh Abah Mahmed Agha. Beliau ini selain menjadi penulis, beliau menjadi aktor dan penerjemah lapas. Beliau lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang. Oke. Langsung aja, nih, di dalam buku ini menjelaskan bagaimana cara kita bisa memahami dan menerima diri kita. Tapi sebelumnya, aku mau nanya, pernah gak sih kalian terlintas di otak kalian bahwa kenapa sih kita tuh harus bisa memahami diri kita? Kenapa sih kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang kita punya? Kenapa gitu? Nah, karena apa? Karena dengan memahami dan menerima diri kita itu jadi lebih tahu apa planning ke depannya, apa planning yang bakal kita ambil ke depannya gitu, ke tahun-tahun depannya gitu. Jadi tujuan hidup kita tuh sudah pasti dan sudah terkoordinir dengan kemampuan yang kita punya gitu. Di dalam buku ini ada 6 bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan bagaimana cara memahami dan menerima diri. Bab yang pertama, sebelum kita bisa memahami diri kita, apa yang kita lakukan sih? Nah, sebelum kita bisa memahami dan menerima diri kita tuh harus melakukan 3 hal. Nah, yang pertama, kita harus bisa mengamati diri kita sendiri. Mengamati diri kita sendiri dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Kayak misalkan di kondisi yang sedih, senang, susah, gembira, atau bahagia gitu. Kita harus bisa mengamati diri kita sendiri. Dan yang kedua, mengetahui hakikat dan tujuan penciptaan. Nah, hakikat dan tujuan penciptaan kita tuh ya semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gak ada yang sempurna gitu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, mengetahui peran dan kedudukan. Setelah kita bisa mengamati diri kita sendiri dan mengetahui hakikat dan peran kehidupan ini gitu. Nah, kita bakalan tahu apa peran dalam kehidupan kita dan apa kedudukan kita dalam kehidupan kita gitu. Terus di bab selanjutnya, cara memahami diri sendiri. Nah, sekarang gimana sih caranya bisa memahami diri kita sendiri? Itu tuh gimana gitu. Nah, yang pertama, ketahui apa keinginan diri kalian sendiri gitu. Sebenarnya keinginan kalian tuh apa sih? Keinginan kalian tuh mau jadi apa sih? Keinginan kalian tuh mau kayak gimana sih? Gitu. Nah, yang kedua, ketahui apa yang membuat kalian bahagia. Jadi, lakukanlah segala sesuatu yang membuat kalian bahagia, bukan yang membuat kalian tertekan, bukan yang membuat kalian stres ataupun pusing ataupun apa, tapi lakukanlah segala sesuatu yang membuat kalian tuh bahagia. Dan kalau melakukan itu tuh kalian merasa enjoy dan merasa senang aja gitu. Yang ketiga, memperhatikan diri pada situasi baru dan sulit. Nah, jadi di dalam situasi sulit dan baru itu kayak beradaptasi, nah kalian juga harus mengamati diri kalian sendiri, bagaimana perilaku dan tingkah laku kalian terhadap kondisi tersebut. Terus memperhatikan bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Nah, misalkan dalam kehidupan bermasyarakat atau bersama teman gitu, amati bagaimana perilaku kalian kepada orang lain gitu.
respon kalian terhadap omongan-omongan orang lain, respon kalian terhadap perilaku orang lain itu tuh bagaimana gitu. Nah, di bab ketiga menjelaskan tentang ciri-ciri orang tuntas yang memahami dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang bisa memahami dirinya sendiri tuh kayak gimana gitu. Kalau kita sudah tahu apa kemampuan kita, apa kekurangan yang kita punya, dan kita juga sudah bisa memahami dan menerima diri kita, itu tuh ciri-cirinya tuh orang itu tuh bakal selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya, selalu bersyukur dengan atas kekurangan dan kelebihan yang mereka punya gitu, dan mereka tuh tidak bakalan merasa iri dengan apa yang orang lain dapatkan gitu. Nah, terus juga mereka tuh bakalan bekerja keras gitu, bakalan terus-terusan belajar gitu, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Selain itu juga mereka tuh selalu berpikir positif dan bukan negatif. Selain itu juga di sini dijelaskan bahwa ada sifat-sifat dasar manusia. Sifat-sifat dasar manusia itu ada 6. Pertama adalah lalai, lemah, berkeluh kesah, sombong, zalim, dan tidak puas. Nah, sifat-sifat ini pasti ada di setiap orang. Di buku ini juga mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Jadi setiap orang tuh selalu mempunyai potensi-potensi yang berbeda. Nah, jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian merasa berbeda dengan orang lain, karena setiap orang potensinya berbeda-beda dan kekurangan kelebihannya juga berbeda-beda. Nah, ini saja review buku dari aku. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah ya, jadi aku mereview sedikit dari buku yang aku baca ini dengan pengetahuan yang aku punya. Nah, kata-kata terakhir dari aku adalah kalian tidak boleh insecure dengan apa yang kalian punya, dengan apa yang kalian miliki, dengan potensi-potensi yang kalian miliki, karena pada dasarnya setiap manusia itu berbeda dan potensi-potensi ataupun kekurangan dan kelebihan orang itu berbeda-beda. Jadi jangan insecure dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.